boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rana Amelia. Saya minta waktunya sebentar ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pola gaya hidup yang sehat. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak ya tentang pola gaya hidup sehat itu seperti apa? Belum tahu. Mungkin kalian membayangkan pola gaya hidup sehat itu seperti olahraga, makan makanan bergizi, ataupun tidur yang cukup. Tapi gaya hidup sehat itu sebenarnya lebih dari itu. Gaya hidup sehat adalah cara kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa agar hidup kita menjadi lebih produktif, bahagia, dan bebas dari berbagai penyakit. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak ya betapa pentingnya gaya hidup sehat? Enggak. Belum tahu. Belum tahu. Jadi menurut WHO sekitar 60-70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker. Nah, gaya hidup sehat ini dapat meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia, dan juga mengurangi resiko penyakit. Nah, gaya hidup sehat ini mencangkup pola makan yang baik, aktivitas yang cukup, dan juga tidur yang berkualitas, serta pengelolaan stres. Jadi, gaya hidup sehat itu tidak harus sulit ataupun mahal. Yang penting adalah konsistensi dan juga komitmen. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak ya 4 pilar pola gaya hidup sehat itu apa aja? Enggak tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya, teman-teman. Yaitu yang pertama tentang pola makan sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein sehat seperti ikan, ayam, terus juga kacang-kacangan. Nah, dari pola makan sehat itu harusnya itu mengurangi makanan olahan seperti gula berlebih dan makanan cepat saji. Minum air putih yang cukup, hindari minuman manis ataupun bersoda. Nah, yang kedua itu ada aktivitas fisik, yaitu melakukan olahraga secara teratur. Idealnya yaitu 30 menit per hari ataupun 5 kali dalam seminggu. Jenis olahraganya bisa beragam seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, yoga, ataupun berenang. Nah, olahraga itu tidak hanya bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental. Yang ketiga ada tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini yaitu sekitar 7-9 jam per malam. Sangat penting bagi pemulihan tubuh dan mental. Kurangi kebiasaan begadang dan gunakan waktu tidur untuk tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, yang keempat itu ada mengelola stres. Nah, stres yang dibiarkan menumpuk dapat mempengaruhi keadaan fisik dan juga mental. Nah, cara mengelola stres bisa dilakukan dengan meditasi, pernafasan dalam, atau berkegiatan yang menyenangkan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam menjalani gaya hidup sehat, yaitu yang pertama ada waktu yang terbatas, seperti orang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga ataupun menyiapkan makanan sehat. Yang kedua itu ada biaya ya teman-teman. Nah, makan sehat ataupun olahraga di gym itu biasanya dianggap mahal pada sebagian orang. Nah, yang ketiga itu ada kebiasaan lama. Nah, kebiasaan lama makan makanan seperti makanan junk food ataupun malas bergerak. Nah, solusinya yaitu manajemen waktu. Cobalah untuk mengatur jadwal harian dan prioritaskan waktu untuk olahraga atau menyiapkan makanan sehat. Nah, olahraga bisa dilakukan di rumah tanpa alat seperti senam ataupun yoga. Bahan makanan sehat juga banyak yang terjangkau seperti sayur-sayuran lokal dan juga biji-bijian. Yang kedua itu ada kesadaran diri. Mulailah langkah kecil dan konsisten. Setiap perubahan kecil yang dilakukan akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang.
Dan di sini saya akan menjelaskan tips and trik menerapkan gaya hidup sehat. Kira-kira ada yang tahu apa enggak ya? Ada. Nah, tips and triknya itu ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama, buat target dan rencana. Mulai dengan tujuan yang realistis seperti berjalan 30 menit sehari ataupun makan lebih banyak buah. Nah, yang kedua itu temukan dukungan. Ajak teman atau keluarga untuk bergabung dalam menjalani gaya hidup sehat bersama-sama. Nah, yang ketiga itu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Jangan merasa gagal jika sesekali tergoda oleh makanan tidak sehat atau malas berolahraga. Nah, yang keempat itu adalah konsisten. Kunci dari gaya hidup sehat adalah konsistensi. Meskipun sulit, tetap harus berusaha dan fokus pada tujuan jangka panjang. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penyuluhan tentang gaya hidup sehat yaitu bukanlah sebuah tren atau pilihan sementara. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan tubuh dan pikiran kalian. Dengan pola makan yang tepat, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres, kalian bisa mencapai hidup yang lebih sehat dan juga bahagia. Jadi, mulai dari sekarang, ubah kebiasaan kalian dan jadikan hidup sehat bagian dari rutinitas harian Anda. Jadi, teman-teman, setelah saya jelaskan tentang penyuluhan pola gaya hidup sehat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bisa berikan satu contoh saja, itu apa pola gaya hidup sehat? Enggak. Kalau pola hidup sehat itu contohnya kayak olahraga, makan banyak sayur sama buah gitu, Mbak. Iya benar ya, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Gea. Iya benar Mbak Gea. Anda mendapatkan hadiah. Ya, baik. Sekiranya itu saja ya teman-teman tentang penyuluhan pola gaya hidup sehat. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama. izin pamit ya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.